Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403028. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum morfologi tanaman pepaya botani umum dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Baiklah, akan saya mulai. Latar belakangnya, morfologi tumbuhan merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk dan struktur luar tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pemahaman tentang morfologi sangat penting dalam mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhan serta mengetahui fungsinya dalam sistem pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Salah satu fungsi tanamannya tuh cukup penting untuk dikaji dari segi morfologinya adalah pepaya, atau namanya itu Carica papaya L. Tanaman pepaya dikenal luas sebagai tanaman tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena buahnya dikonsumsi masyarakat secara luas, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Selain itu, hampir seluruh bagian tanaman pepaya memiliki manfaat seperti daun yang digunakan sebagai obat tradisional dan biji yang mengandung senyawa bioaktif. Praktikum morfologi tanaman pepaya bertujuan untuk memahami ciri-ciri morfologi tanaman ini secara lebih rinci, mulai dari sistem perakaran, bentuk batang, susunan daun, hingga struktur bunga dan buah. Pengetahuan ini penting sebagai dasar dalam pengenalan tanaman budidaya serta pengembangannya varietas unggul di bidang pertanian. Selanjutnya itu ada tujuan praktikumnya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian-bagian morfologi tanaman pepaya atau Carica papaya L seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dua, untuk memahami fungsi morfologi masing-masing organ tanaman pepaya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tiga, untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan pengamatan dan pencatatan karakter morfologi tanaman secara sistematis dan ilmiah. Yang keempat, untuk membandingkan ciri morfologi tanaman pepaya dengan tanaman lain dalam kelompok yang sama sebagai dasar klasifikasi botani. Ini itu ada video dokumentasinya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang akar dari pohon pepaya ini. Akar pepaya merupakan akar tunggang yang akar pokoknya terus tumbuh menjalar dan bercabang. Akar kecil menjadi akar-akar kecil. Akar ini berbentuk bulat seperti ini. Dia berwarna putih pucatan gini. Dia tumbuh menyebar mendatar dengan kedalaman sekitar 1 meter atau lebih dengan penyebaran 60 sampai 150 cm dari puncak batang tanaman. Akar pepaya ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanaman yang mendukung pertumbuhan tanaman tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Masaraji dengan NIM 2403020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian batang pepaya. Yang pertama, batang pepaya itu memiliki berbentuk bulat dan permukaan yang licin dan berongga seperti ini. Jadi, batang pepaya itu memiliki berongga yang kayak lubang-lubang di tengahnya itu seperti ini, dan batang ini tumbuh tegak lurus ke atas. Umumnya tidak bercabang atau hanya sedikit bercabang dan dapat mencapai tingginya antara 5 sampai 10 cm. Pada permukaan batang terlihat bekas-bekas tangkai di daun yang melekat, atau batang pepaya berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tangkai daun dan tangkai buah serta sebagai penghubung antara akar dan daun untuk mengangkut sari makanan fotosintesis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403028. Mereka saya akan menjelaskan tentang daun pepaya. Daun pepaya atau nama lainnya itu Carica papaya memiliki bentuk menjari atau nama itu palmatus dengan 5-9 lobus. Ini dia lobusnya. Terus daun ini berwarna hijau tua di bagian atas dan
hijau muda di bagian bawah, serta mengandung getah putih atau latex saat daunnya ini terluka atau tergores. Daun ini tidak rata dan tulangnya itu menyirip dengan pola pertulangan daun menjari-jari dari satu titik ke titik yang lain. Daun pepaya termasuk dalam daun tunggal karena hanya memiliki satu helaian daun petangkainya, meskipun bentuknya seperti majemuk. Tangkai daunnya itu panjang, kuat, berongga dan tumbuh secara spiral di batang utama. Sekian video penjelasan saya. Yang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Syahputra, NIM 2403022 ingin menjelaskan mengenai morfologi bunga tanaman pepaya. Nah, di bunga tanaman pepaya itu terdapat kelopak bunga atau nama latinnya itu calyx. Dan setelah itu ada yang namanya mahkota dengan nama latin itu corolla. Terusnya di sini ada mahkota, yang tadi ada mahkota, terus benang sari atau stamen. Di dalam benang sari itu ada yang namanya putik atau kepala putik, itu dengan nama latin pistil. Nah, di dalamnya itu terdapat bakal buah yang nantinya akan menjadi buah seperti ini. Dan itu terdapat di bunga betina yang nantinya akan menjadi buah pepaya yang seutuhnya. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Seni Pramana dengan NIM 2403016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari buah pepaya. Buah pepaya yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang biasa sekarang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Dan buah ini dapat kita lihat di sini berbentuk lonjong atau bulat memanjang seperti ini. Dan kalau kita lihat kulitnya saat muda dia berwarna hijau dan dia akan kuning ke orange saat dia sudah matang. Dapat kita lihat di dalam bagian dalamnya itu dagingnya kalau sudah matang dia berwarna orange atau kemerahan, dan dia teksturnya itu lembut, manis, dan dia banyak kandungan airnya. Dan bijinya juga dia berwarna hitam, baik untuk kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu ada hasil praktikumnya. Ini ada penjelasan dari batang tanaman pepaya tuh. Itu ada dari daun pepaya. Saya itu ada dari bunga pepaya. Itu ada dari buah pepayanya. Satu dari akar pepayanya itu termasuk Monolyopsida atau dikotil. Ada kesimpulannya. Pertama itu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian-bagian morfologi tanaman pepaya atau karika pepaya L seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kesimpulannya, melalui praktikum ini peserta mampu mengenali serta mendeskripsikan bagian-bagian morfologi tanaman pepaya secara terperinci. Kemampuan ini mencakup pengamatan langsung terhadap ciri-ciri fisik setiap organ seperti bentuk buah, warna, dan susunannya. Identifikasi ini penting sebagai langkah awal dalam memahami karakteristik khas tanaman pepaya sebagai salah satu tanaman tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedua itu untuk memahami fungsi morfologis masing-masing organ tanaman pepaya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kesimpulannya, setiap bagian morfologi tanaman ini memiliki fungsi spesifik dalam mendukung
kehidupan tanaman. Melalui pengamatan dan analisis, peserta praktikum dapat memahami bagaimana akar berperan dalam penyerapan air dan unsur hara, batang sebagai penopang tumbuhan dan saluran transportasi, daun sebagai dalam proses fotosintesis, bunga dalam reproduksi, dan buah sebagai hasil akhir dari proses perkembangan generatif. Pemahaman ini menegaskan bahwa struktur dan fungsi tanaman saling berkaitan erat. 3. Untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan pengamatan dan pencatatan karakter morfologi tanaman secara sistematis dan ilmiah. Praktikum ini melatih peserta untuk mampu melakukan observasi dengan metode ilmiah, mencatat data secara akurat, serta mendokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk sketsa atau foto. Kegiatan ini juga meningkatkan ketelitian dan kemampuan analisis yang sangat dibutuhkan dalam bidang botani, pertanian, maupun penelitian ilmiah lainnya. 4. Untuk membandingkan ciri morfologi tanaman pepaya dengan tanaman lain dalam kelompok yang sama. Sebagai dasar botani, kesimpulannya praktikum ini memperoleh pemahaman tentang pentingnya morfologi antar tanaman dalam kelompok taksonomi tertentu. Dengan membandingkan ciri-ciri morfologi pepaya dengan tanaman lain dari famili Cariceae atau tanaman buah tropis lain. Pepaya ini familinya Caricaceae, genusnya tuh Carica, spesiesnya tuh Carica papaya L. Kelasnya itu Magnoliopsida seperti yang saya bilang tadi, atau dikotil. Saya dapat dari beberapa jurnal, daftar pustakanya ada 4 jurnal. Sekian video penjelasan hasil laporan praktikum saya. Lebih dan kurang dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.